Dangdut Sumalang Raya. Nah, seperti yang tadi Karin janjikan ya, Karin akan memberikan informasi untuk para PJTS di pagi hari ini yang pastinya juga bermanfaat untuk para PJTS semuanya. Nah, tidak terasa ya, pemilu sudah ada di depan mata, tepatnya di tanggal 14 Februari. Kita akan melaksanakan pesta demokrasi terbesar ya, untuk pemilihan dalam 5 tahun ke depan. Nah, ini tentu saja dalam pelaksanaan pemilu, dinamika hukum akan mempengaruhi pencalonan dalam pemilu mendatang ya, seperti kasus-kasus pemilu yang menarik perhatian publik. Jadi berbagai aspek permasalahan hukum yang mungkin akan muncul dalam tahapan pencalonan pemilu ini, seperti persyaratan calon, persaingan antar partai, dan juga potensi tindakan hukum yang bisa terjadi. Nah, untuk itu di hari ini kita tepat sekali ya, ada tema yang luar biasa, potensi permasalahan hukum dalam tahapan pencalonan dalam pemilu 2024. Kali ini telah hadir di studio dengan seorang pakar hukum konstitusi dengan pengalaman dalam pemilu ya. Jadi selamat datang, selamat pagi Bapak Tommy Rusdiantoro, SHI. Selamat datang, Iya, selamat pagi, apa Sehat? kabar? Alhamdulillah. Lama tidak berjumpa ya Bapak ya. Ya. Iya, yang penting ini sehat dulu, akan memberikan informasi Siap. pada para PJTS ini juga lancar nantinya ya. Amin, amin. Oke, baik. Nah, ini selaku anggota KPU Kota Batu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, ini pengawasan. Ini pastinya juga harus detail sekali ya, Bapak. Siap. Tapi kalau berbicara tentang tahapan, Pak, ini tahapannya sudah sampai mana? Oke. Terima kasih Mbak Karin. Ya. Di kesempatan pagi hari ini kita bisa berdialog, berdiskusi Baik. pagi. Untuk kesempatan pagi ini perkenankan saya menyapa sahabat Tidak Sakti dulu. Ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kelancaran dalam segala menjalankan segala aktivitas. Amin. Iya. Baik, di pagi ini kita berketepatan untuk berdialog, berdiskusi terkait dengan proses-proses yang ada di KPU. Terkait itu mungkin di pagi ini kita fokus pada persoalan hukum yang ada di pencalonan calon anggota legislatif yang ada di DPRD Kota Batu. Nah, seperti itu. Jadi sudah banyak tahapan yang telah dilaksanakan oleh KPU ya. Sebelum dari penetapan DJS ini, KPU juga telah melaksanakan tahapan-tahapan yang begitu banyak. Iya, panjang sekali ya, Pak. Sampai sekarang sudah ditetapkannya DJS ini. Baik. Yang sebelum-sebelumnya kalau kita boleh meng-flashback, mengkilas balik, ini kita telah menetapkan dulu itu yang pertama adalah terkait dengan data pemilih. Baik. Nah, DBT kan sudah kita tetapkan. Iya, sudah. Nah, alhamdulillah proses sampai saat ini persoalan DBT masih belum ada persoalan yang sering timbul di tahun-tahun pemilu sebelumnya yang biasanya DBT itu selalu berubah-ubah. Tapi dengan fokus kerja kita, atas kerja kita mantapkan bahwasanya DBT ini adalah data pemilih yang mutakhir lah gitu. Jadi tidak ada proses yang nanti ketika pemilu selesai baru dipermasalahkan DBT-nya. Baik, malah jadi nanti Nah, permasalahan baru lagi ya, Pak ya. baru lagi. Baik, Tapi baik. dengan proses ini semoga DBT Kota Batu DBT yang clear dan terverifikasi. Oke, baik. Itu yang DBT. Selain itu juga telah menetapkan daerah pemilihan dapil. Dapil. Mungkin Mbak Karin juga dulu pernah berdialog terkait dengan dapil itu. Iya, betul. Nah, setelah dapil, DBT-nya sudah, karena pemilihnya sudah, arenanya sudah, terus penyelenggaranya. Iya. Nah, penyelenggaranya badan ad hoc-nya nih. Nah, badan ad hoc-nya yang menyelenggarakan di tiap kecamatan dan di tiap desa sudah kita bentuk juga. Iya. Nah, sudah kita bentuk juga dan dinamikanya pasti ada itu. Dinamikanya pasti ada, kita berdialog terkait itu juga banyak. Baik. Dengan Bu Marlina seperti itu. Yang saat ini kita lakukan adalah untuk memberi kesempatan untuk bagi yang mau dipilih. Nah, kemarin kan sudah yang memilih. Memilih, ya. Ya, DBT itu kan bagi yang memilih. Betul. Nah, sekarang hak konstitusinya seseorang untuk dipilih juga kita berikan pelayanan. Ya, ini bakal calegnya ini. Iya. Dengan proses yang begitu panjang sampai ditetapkannya DJS ini. Nah, proses-proses ini banyak dinamikanya yang pasti terjadi. Baik itu yang
memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sampai ditetapkannya DCS ini. Nah, Tapi itu. dari DCS ini masih ada tahapan lagi Oh, nanti. masih ada lagi, Pak? Nah, masih ada nanti sampai 3 atau diumumkannya 4 November. Oh, mantap. Itu sampai jadi tidak bisa diubah-ubah. Itu 4 Sudah tetap, November ya? menjadi DCT. Tetap. Oh, baik. Daftar calon tetap. Iya. Nah, sekarang masih daftar calon sementara. Iya, calon sementara ya. Nah, itu tadi kan sudah dibahas juga sama Pak Tommy dengan sengketa-sengketa. Nanti Siap. itu kita bahas agak akhir ya. Nah, ini tadi juga sudah disebutkan juga tentang persyaratan-persyaratan. Iya. Sebenarnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu apa saja sih, Pak? Ya, jadi terkait persyaratan untuk menjadi anggota legislatif itu sudah ditetapkan di PKPU terkait pencalonan itu Ya. di pasal 11 sebenarnya. Ada terkait itu mulai dari huruf A sampai K itu harus dipenuhi semua. Oh, baik. Ada di PKPU-nya terkait pencalonan itu. Jadi itu harus dipenuhi semua dan itu melalui mekanisme yang namanya silon tadi. Silon ya. Sistem informasi pencalonan. Baik. Nah, dari 2019 ada perbedaan terkait dengan mekanisme. Dulu ketika mencalonkan diri ke menjadi anggota legislatif itu bawa berkas, Mbak. Bawa Iya. berkas kontainer Numpuk kendali gitu ya, Pak, ya. numpuk itu datang ke KPU rame-rame karena itu ada masa masa jadwalnya ya. Oke, baik. Jadi teman-teman partai politik ini senangnya datang di akhir-akhir dengan membawa berkas yang begitu banyak. Iya, Itu iya. yang di 2019. Karena dengan perkembangan juga, ya. zaman sekarang dengan menggunakan metode yang kita kenal dengan IT inilah, Iya. dengan menggunakan teknologi informasi ini, Baik. dengan nama sistemnya silon tadi itu. Iya. Nah, ini teman-teman yang ada di partai politik itu bisa langsung menguploadkan datanya by soft copy di silon itu. Jadi nggak perlu bawa berkas Nggak ya, perlu Pak, ya? bawa berkas, cuma membawa form B itu ada. Form B sama form BB. Apa itu, Pak? Jadi form persetujuan dari DPP sama form B daftar calonnya. Oh, baik. Nah, Iya, untuk iya. persyaratan yang saya sampaikan tadi di PKPU tadi itu terkait pencalonan yang mulai dari huruf A sampai huruf K itu kalau Iya. saya nggak salah itu diupload di silonnya tadi. Jadi nggak usah bawa berkas yang banyak, cuma bawa berkas B sampai BB itu persetujuan dari DPP sama daftar calonnya Baik, tadi. baik. Jadi 2 itu yang diserahkan kepada KPU dan tahap selanjutnya kita memeriksanya, memverifikasinya by sistem. Kita memeriksanya, ada petugas tim verifikasi yang melototin itu data satu persatu dari hampir 400 lebih calon yang mendaftar di KPU Kota Batu ini. Dari kalau jumlah kursinya kan di kita ini kan 30 kursi. Baik. Kalau dapilnya kan ada 4. Kalau dari semua dapil ini di Batu 1 itu 7, di Batu 2 itu 7, di Batu 3 itu Bumiaji itu 9, di Batu 4 itu 7 juga. Kalau itu terisi semua hampir 400 lebih, Mbak. Jadi dari 18 partai politik. Iya. dari Sampai 8 hafal loh ya, iya, Pak, ya. dari 18 partai politik. Nah, ya kebetulan tidak semuanya full, tapi kebanyakan dari 1 sampai 9 partai besar yang ada di Kota Batu ini ataupun di nasional itu isinya full semua. Dari seluruh dapil itu. Iya. Dari seluruh dapil itu. Jadi kami memverifikasi bakal caleg ini hampir 400 lebih. Dan diumumkan kemarin dari pendaftar bakal calegnya ini hampir yang memenuhi syarat itu 360-an. Oh, 360-an. lumayan banyak juga Iya, ya, Pak, dari ya. 4 dapil dan 18 partai politik. Iya, baik. Nah, dari proses-proses itu sudah ditetapkan menjadi DCS ini. DCS, oke. Dari proses awal sampai ditetapkan DCS, alhamdulillah KPU Batu masih belum ada sengketa terkait itu. Masih aman ya? Aman. Oke, baik. Masih aman, belum ada sengketa. Tahap selanjutnya ketika sudah diumumkan, didaftarkan, akhirnya kan kemarin diumumkan melalui DCS ini. Baik. Disusun, terus dilanjutkan, diumumkan menjadi DCS. Dari DCS ini juga masyarakat juga diberi kesempatan untuk memilih dan melihat, bisa memberikan tanggapan langsung terhadap nama-nama
Bacaleknya Iya. yang ada di Kota Batu ini untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Baik itu tanggapan secara pribadi ataupun kelembagaan gitu. Bisa menanggapi dari nama-nama yang telah kita umumkan, baik itu di media massa atau di media elektronik seperti misalnya di Twitter juga ada sepertinya untuk mengumumkan itu. Ada. Jadi nama-nama yang telah kita tetapkan menjadi DJS. Oke, baik. Proses jadi masyarakat ini untuk mengomentari itu tadi melalui aplikasinya itu tadi ya Pak ya? Atau langsung ke KPU atau bagaimana? Iya, di Silon ada. Di Silon semuanya. Di Silon ada, per surat juga bisa. Oh, baik. Dengan memberikan data dukung yang otentik. Nah, proses-proses itu juga sudah kita lewati. Nah, saat ini proses mulai tanggal 11 sampai 13 ini adalah proses pemberitahuan. Jadi kemarin juga ada sih tanggapan yang masuk ke KPU Kota Batu. Lumayan banyak Pak. Ada 6 partai. 6 partai. Dari 6 partai ini ada 9 calon. Oke. Nanti kita diskusikan lagi. Ya. Jadi dari 6 partai ini ada 9 calon. Dari ini yang masuk ke kami gitu. Masuk ke kami. Lah, itu perdebatannya juga masih butuh penafsiran, tapi ketika kita bisa memverifikasi by data otentik, maka KPU akan bersikap. Jadi kalau di masyarakat ini menggunakan double jabatan, ini menggunakan anggaran negara, ini menggunakan APBD, itu kan banyak yang seperti itu. Betul. Tetapi KPU yang kita verifikasi adalah dokumen resmi, apa yang ada di KTP-nya. Nah, seperti itu. Jadi misalnya double jabatan, monggo dibuktikan. Kita ini negara hukum, jadi apa yang diserahkan di KPU itu yang kita verifikasi. Kalaupun masyarakat bisa memberikan tanggapan, lah baru kita bisa memberikan sikap seperti apa yang tanggapan yang telah masuk kepada KPU Kota Batu. Seperti itu. Jadi misalnya KTP-nya pedagang, ternyata dia punya jabatan lain. Misalnya seperti itu. Jadi masyarakat bisa memberi tanggapan. Tapi proses di DJS ini sudah selesai. Dan kesempatan pagi ini kita mensosialisasikan bahwa proses-proses untuk menjadi calon anggota dewan yang benar-benar bisa mensejahterakan rakyat itu nggak gampang gitu loh. Jadi kita juga harus memiliki empati ya kepada mereka yang mau untuk menghibahkan dirinya, mau memperjuangkan masyarakatnya untuk menjadi calon anggota legislatif. Jangan dianggap caleg itu mudah gitu ya. Mudah gitu ya Pak. Cuma umrah janji. Prosesnya juga panjang. Betul, bahkan prosesnya bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun dia harus bisa memiliki massa, bisa modal sosial untuk bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi anggota legislatif Kota Batu. Cuma 30 yang daftar 300 lebih malah seperti itu. Jadi prosesnya ini panjang. Jadi teman-teman yang ada di saat ini sudah berkontestasi ini kita dukung, kita support bahwa masyarakat ini enggak serta-merta bisa langsung ujuk-ujuk jadi gitu kan enggak. Tapi ada proses yang harus dilewati, dan DJS ini juga masih ada kelanjutannya tadi DJT. Nanti sebelum di DJT masyarakat juga masih bisa memberikan tanggapan. Nah, proses-proses ini itu sangat rawan ketika ada hal yang tidak diterima ya, pasti ya. Iya, pasti gitu. Tidak diterima atau KPU enggak harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan peraturan. Kalaupun persyaratannya itu tidak lengkap, ya pasti kita TMS-kan. Kalaupun dari tanggapan masyarakat itu juga ada data dokumen yang sekiranya itu bertentangan dengan peraturan, itu juga kita TMS-kan. Maka dari itu potensi ketika kita TMS-kan atau kita tidak loloskan, itu potensi persoalan yang bakalan KPU hadapi dan kita harus siap itu disengketakan. Baik itu disengketakan di Bawaslu atau kita menjadi temuan oleh Bawaslu karena kita melanggar prosedur tadi. Berarti peraturannya, ini harusnya lolos nih menurut Bawaslu. Tapi kenapa kok
tidak diloloskan, atau harusnya MS nih memenuhi syarat, kenapa KPU kok TMS? Nah, Bawaslu bisa tuh menilai seperti itu. Dan prosesnya ini nanti adalah proses administrasi juga. Oh iya, Nah. wah panjang sekali ini ternyata. Jadi kalau untuk mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin di kota, di provinsi, dan bahkan sampai jadi presiden, tidak hanya ada uang jadi gitu ya Pak ya, karena masyarakat awam pun akan memikirkan seperti itu. Nah ini contohnya Bapak Tommy masih meluangkan waktu untuk memberikan informasi di Radio Tidara Sakti. Bapak, kalau tadi kan kita sudah membicarakan tentang persyaratannya. Ya. Ketika persyaratan itu tadi tuh pasti kan di tengah-tengah prosesnya ada kendala ya Bapak ya. Itu kendalanya itu biasanya seperti apa saja sih Pak? Yang pasti yang kemarin banyak dikeluhkan oleh teman-teman partai politik itu terkait dengan berkas yang harus diupload. Berkas yang harus diupload itu yang pertama. Jadi kita kan sudah full di 2024 ini untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini kita menggunakan aplikasi ya, sistem informasi teknologi tadi, menggunakan Silon tadi. Nah ketika partai politik ini tidak bisa mengupload datanya, persyaratannya tadi itu ada persyaratan yang kurang seperti itu. Nah itu potensi tidak kita loloskan atau TMS seperti itu. Tapi itu terkait persoalan itu ada petunjuk-petunjuk teknis yang bisa mempermudah teman-teman, tidak harus partai politik ya, tidak harus mengupload di Silon, tapi bisa membawa berkasnya itu ke kantor kami, masih bisa. Tapi kan itu di detik-detik akhir, Pak. Jadi juga mengganggu konsentrasi teman-teman yang ada di partai politik. Ada hal administrasi pula yang ini berkaitan dengan lembaga lain, misalnya teman-teman partai politik harus memenuhi surat kesehatan rohani yang itu berbiaya cukup mahal seperti itu. Jadi teman-teman yang dari partai politik ini sebenarnya kenapa sih kok harus dipersyaratkan itu? Tapi karena di undang-undangnya harus sehat jasmani rohani. Kalau jasmani lah bisa di puskesmas gimana itu kan murah. Tetapi ini dipersyaratkan sehat jasmani dan keterangan bebas narkoba. Dan ini harus dipenuhi. Nah, ini terkendala mungkin faktor ekonomi mungkin ya. Tapi dibantu clear soal itu. Jadi bisa dipenuhi semua. Tapi itu juga menjadi kendala kemarin. Kenapa Pak itu Pak? Ya tadi mungkin ekonomi karena ekonomi saja ya, karena berbayar Mbak ya. Jadi itu harus dipenuhi dan mahal. Baik. Mahal. Jadi narkoba itu saya nggak ngerti ya biayanya berapa, nanti bisa di cross check sendiri gitu. Dan kalau kesehatan rohani ini juga mahal lagi. Kalau misalnya narkoba ini 200.000, kalau rohani ini minimal hampir 400.000 ya, atau 600.000, saya nggak ngerti pasnya. Jadi untuk mendaftarkan diri sebagai caleg yang itu di kontestasinya harus bertarung dengan kontestasi yang lain, itu berbayar gitu loh, bermodal. Jadi jangan pandang sebelah mata lah teman-teman yang sedang berkontestasi ini. Mereka mau untuk mendaftarkan diri sebagai caleg itu sudah, menurut kami yang ada di penyelenggara ini sudah mengapresiasi mereka gitu loh. Sudah mau untuk mengikuti kontestasi untuk menjadi calon anggota legislatif yang nantinya bahkan memperjuangkan hak-hak masyarakat juga. Ya ini kan tujuannya untuk kemajuan masyarakat tadi juga gitu. Betul, nanti kembalinya juga sama masyarakat. Tapi masyarakatnya sendiri nih Pak yang mungkin tidak tahu. Apatis. Biasanya apatis. Biasanya iki caleg gitu ya kan biasanya. Tapi mereka ini sudah berjuang untuk itu. Betul. Dan lagi mungkin juga kemarin itu di Batu itu keterlambatan terkait dengan pengurusan surat yang ada di pengadilan, surat keterangan tidak pernah terpidana itu. Baik. Jadi karena pengadilannya di Batu belum ada, kita kan mengurusnya di Malang. Karena di Malang itu melayani dua ya, Kota Malang sama Batu. Kredit Mbak di sana. Di sana kredit. Akhirnya itu ada keputusan terbaru, surat tanda terimanya saja. Sebelum surat keterangannya yang dari pengadilan itu jadi. Jadi kalau memang bacaleknya ini sudah mengurus di sana gitu.
Jadi surat tanda terimanya itu yang diupload di Silon tadi. Itu kalau tidak pernah terkait Nah, pidana gitu semuanya, ya? semuanya. Semuanya ya Semuanya. Pak. Tapi ketika nanti ada salah satu anggota yang ternyata itu residivis, bagaimana Pak? Nah, di situ kan ada keterangannya. Iya. Menarik nih. Menarik nih. Iya. Jadi ada persyaratan yang bacalek yang pernah menjadi narapidana atau terpidana itu ada persyaratan yang harus dipenuhi juga. Oh, ada lagi persyaratannya Ada persyaratan ya? Tapi yang- boleh Pak ya? Boleh. Oke, baik. Tapi harus ya persyaratannya Hmm. tadi yang pertama itu harus denda 5 tahun. Itu untuk napi koruptor. Itu untuk napi koruptor harus ada jeda Jedanya 5 5 tahun. tahun. Bisa dibilang dinetralkan dulu Iya, gitu ya? seperti itu. Iya, Kalau narapidana yang tuntutannya kurang dari 5 tahun itu cukup mempublikasikan diri saja. Oh, Kalau pernah terpidana seperti itu. hanya seperti itu saja ya? Oke, baik. Dan itu juga harus dilengkapi dengan surat bebas yang dari lapas tadi. Oke. Panjangannya. Iya, Jadi iya. mengurus di PN, Hmm. mengurus di lapas Hmm. karena sudah bukan menjadi terpidana lagi, sudah Baik. bebas murni Iya, gitu. iya. Dan itu harus terpenuhi. Bukan bersyarat ya Pak ya? Bukan bersyarat. Iya. Dan itu harus bebas murni. Untuknya di Batu nggak ada. Iya, Untuknya di alhamdulillah Batu nggak berarti ya. ada. Dan semuanya untuk napi koruptor yang ada di DCS ini clear tidak ada. Clear tidak Tidak ada. ada. Jadi untuk mantan terpidana atau narapidana yang di DCS ini sudah clear tidak ada. Itu yang di Kota Batu. Iya. Mungkin yang di lain juga ada. Ada, Dan itu pastinya. harus disampaikan, dipublish, Iya. dan itu harus di-upload juga ya di Silon. Oh, diupload juga ya Pak Upload ya? juga di Silon, Mm-mm. sudah pernah mempublikasikan dirinya, pernah terpidana ini seperti itu. Oke, baik. Nah. Nah, kalau tadi sengketa-sengketa itu kalau di Kota Batu sendiri masih belum ada ya Bapak Belum ya? ada. Masih belum. Masih belum. Siapa Prosesnya masih tahu, panjang. iya, karena Nah, prosesnya masih panjang, siapa tahu nantinya ya Pak ya. nggak mau nggak? Jangan ya Pak ya. Nah, ini kalau misalnya sengketa-sengketa yang muncul nih Pak, selain itu contohnya ada lagi nggak sih Pak? Biar masyarakat ataupun PJTS ini bisa paham, oh ternyata ini juga termasuk sengketa gitu. Ya, jadi sebenarnya kita ini fokusnya adalah lembaga yang sifatnya melayani ya. Baik. KPU ini melayani. Jadi kalau secara detail terkait sengketa itu seharusnya ada Bawaslu di sini. Iya. Yang bisa Iya, ini menjelaskan ada yang kurang ya Pak ya? bisa menjelaskan proses sengketanya. Karena yang sengketa, Mengawasi ya, yang kan ya? mengawasi, yang disengketakan saya Mbak. Yang disengketakan saya. Jadi kita ini prosesnya prinsipnya melayani setiap masyarakat, baik itu pemilih ataupun peserta. Iya. Jadi itu kita layani semua. Yang tadi DBT itu adalah untuk proses melayani seorang pemilih untuk menggunakan hak konstitusinya nanti di 14 Februari bisa memilih. Bisa memilih. Nah, yang saat ini yang kita lakukan adalah proses untuk melayani peserta untuk dipilih. Untuk dipilih. Karena iya. mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk dipilih. Nah, proses ini belum selesai. Sampai nanti di DJT. Iya. Nah, sampai nanti di DJT. Nah, proses-proses dalam melayani masyarakat ini tentu kami berupaya untuk seoptimal mungkin untuk bisa membahagiakan semua pihak gitu ya. Tapi dengan proses ini sepertinya karena ini masih prosesnya terus berlanjut, semoga kita dalam memberikan pelayanan ini tetap bisa membahagiakan semua pihak. Tetapi ketika ada kemungkinan terburuk kita disengketakan dari proses-proses memberikan pelayanan, mulai memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih atau memberikan pelayanan kepada partai politik untuk bisa mencalonkan anggota legislatifnya. Ada hal yang mungkin menurut mereka ini tidak sesuai atau tidak diloloskan oleh KPU atau ada pemilih yang belum masuk di situ. Yeah. Ini masyarakat kan bisa memberikan advis tanggapan kepada kita, itu dilaporkannya ke Bawaslu. Oke, baik. Ataupun bisa ke kita, tetapi dengan proses-proses yang sesuai jadwal tadi, Pak. Oh, Ada kan jadwalnya gitu, iya. misalnya DBT sudah ditetapkan gitu. Yang saat ini belum selesai ini kan DJT. Dari proses DJT misalnya nanti ada yang TMS misalnya dari bacaleknya ini. Nah, itu kan prosesnya bisa
mengajukan proses sengketa ke Bawaslu karena tidak diloloskan oleh KPU dari BA atau keputusan yang kita keluarkan seperti itu. Karena kami pedoman kepada peraturan yang berlaku, ada syarat-syarat tadi yang harus dipenuhi. Dan pastinya juga ada pasal-pasal yang seperti itu. Nah, ketika itu tidak terpenuhi ya dengan berat nanti kita tidak loloskan. Nah, itu ketika disengketakan di Bawaslu kita harus siap. Nah, proses-proses ini yang harus kita antisipasi sebelumnya. Jadi komunikasi, memberikan pelayanan yang secara optimal, berkoordinasi dengan Bawaslu, itu upaya-upaya kita agar kondisi di masyarakat Kota Batu, baik itu dari masyarakat ataupun peserta ini tetap harmonis, bisa kondusif dan berjalan sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku. Biar ini maunya KPU. Iya, maunya kan kalau harapan ya boleh saja ya Pak ya. Siapa tahu itu nanti terjadi. Nah, kalau Pak sengketa antar calon personal dan versus gitu ya calon partai politik, apakah ada Pak? Kalau itu potensinya ketika sengketa ini kan bisa antar peserta, bisa peserta dengan penyelenggara. Penyelenggara ini KPU karena yang disengketakan. Kalau potensinya antar misalnya peserta dengan penyelenggara itu kan karena dikeluarkannya keputusan atau berita acara oleh KPU yang dianggap merugikan salah satu peserta tadi. Karena mungkin yang tidak memenuhi syarat. Misalnya seperti itu untuk di proses-proses baik itu pencalonan ataupun yang lainnya nanti. Nah, yang potensi antar peserta ini juga ada, Mbak. Oh, ada. Ada. Itu nanti di kampanye, Mbak. Oh, iya. Misalnya sampean calon A, terus ini ada calon B. Ketika jadwalnya ini sudah ditetapkan oleh KPU, ternyata ada calon A ini masuk ke jadwalnya calon B. Nah, itu pasti sengketa tuh. Iya, betul. Atau yang paling gampang. Misalnya ini sudah ditetapkan zonasi tentang pemasangan alat peraga kampanye APK itu. Calon A masang, udah masang duluan. Ternyata calon B masang lebih besar, nutupin. Oh iya, baik. Itu juga sengketa ya. Tapi prosesnya di Bawaslu, Mbak, bukan di kita. Bukan di KPU ya. Bukan di KPU. Oke, baik. Sayang sekali untuk kali ini tidak ada teman-teman Jadi prosesnya itu ada di jadi proses kita yang ada di KPU itu menetapkan daerah-daerahnya tadi yang boleh dipasangi jumlahnya berapa, ukurannya seberapa, seperti itu. Baik. Jadi calon yang boleh masang itu partai politik atau calon pribadi. Yang bisa masang itu tim kampanye atau partai politik. Itu kan juga harus diatur, Pak. Kalau semuanya boleh masang, full ini Batu ini. Pasti, Pak. Di sepanjang jalan ini pasti ya. Tempat saking pohon-pohon ini pasti full nanti. Iya, betul. Nah, itu harus ada mekanismenya, ada aturannya, regulasinya yang saat ini, hari ini Bu Marlina sedang rakor di Makassar ya. Di Makassar untuk meluruskan PKPU-nya sudah keluar. Bagaimana petunjuk teknisnya dalam pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan kampanye. Baik. Jadi DJT itu ditetapkan nanti kan tanggal 4. Nah, 10 hari setelah itu sudah waktunya kampanye. Pasti rame di jalan ya. Itu bulan November. November ya. Yang hari ini sedang rame itu kan sinkronisasi antara pelaksanaannya itu kan mau dibuat berbarengan. Kampanyenya Pilpres dengan kampanyenya Pileg. Nah, yang belum ketemu yang kemarin sempat rame itu kan adalah proses pendaftaran calon residennya. Kan di Oktober tuh. Di Oktober tanggal 10 sampai 16. Nah, tapi sampai saat ini PKPU terkait dengan pencalonan dan hajatnya ini kan sudah hajat nasional, maksudnya bukan di daerah nih kalau presiden. Kita kan tugasan yang di pilegnya, yang di DPRD-nya. Tapi itu karena ini hajat pemilu serentak nasional dan itu harus diatur sedemikian rupa, maka perlu ada sinkronisasinya itu tadi. Karena ya itu tadi potensi-potensi rawan terkait dengan persoalan sengketa, persoalan dengan kampanye itu beririsan dengan persoalan dengan pendaftaran calon. Nah, itu sangat rumit sekali ternyata ya. Untuk
ke tahapan kampanye pun masih panjang sekali. Tapi kalau misalnya sekarang itu kan serba digital ya, Iya, Pak ya. betul. Nah, untuk kampanye di media sosial, apakah ada regulasi tersendiri juga? Ada Mbak, pasti Oke. ada. Yang kita kalau di pengalaman di 2019 kemarin Mm-mm. itu kalau di media elektronik itu dibatasi waktu. Oke, Yang pertama. baik. Dibatasi waktu dan itu ada waktunya cukup relatif pendek. Mm-mm. Jadi yang seingat saya yang di 2019 itu masa harinya hanya 14 hari sebelum masa tenang. Oke. Itu bisa berkampanye di media elektronik. Oke. Nah, dan plot apa bahasanya kalau mungkin Mbak yang lebih tahu ya, plot yang di media itu kan ada prime time Iya, kan. banyak sekali ya Nah, itu platform kan, digitalnya ya. baik di situ terus di medsos Mm-mm. itu yang prime time yang siapa yang seperti itu juga harus diatur. Oke, baik. Bisa keluarnya ini kalau di media televisi sehari berapa kali. Itu juga diatur. Tapi itu untuk semua ya Pak ya, media Semuanya, sosial ya, ya. semuanya Oke, baik. pasti akan ada pengaturan-pengaturan terkait itu. Karena ini juga prinsip dalam menyelenggarakan ini kan prinsipnya harus setara. Iya. Kalau misalnya calegnya itu punya modal, punya televisi, itu nambah terus tuh. Nambah terus. Betul. Bagi yang calon yang nggak punya modal dan nggak punya televisi, bagaimana bisa mensosialisasikan, mencitrakan diri sebagai calon atau sebagai apapun itu nanti ketika tidak punya modal kan akhirnya ada ketimpangan. Betul. Makanya harus diatur. Iya. Makanya harus diatur. Nah, itu luar biasa ya. Seru sekali nih sama Tidak Sakti ya. Pak, tapi Pak, ini yang banyak sekali dipertanyakan ya. Apalagi sekarang itu kesetaraan gender Oke. ini sudah mulai Rame dikuak panas, ya. iya. Nah, itu bagaimana Pak untuk diskriminasi gender dan Siap. keragaman dalam proses pencalonan Pak? Apakah ada beberapa regulasi yang memang harus dipenuhi? Ya, tadi di awal sudah sampaikan bahwa pencalonan ini kan PKPU 10 tahun 2023. Iya. Di situ jelas tuh. Sampai saat ini karena masih belum ada perubahan dan petunjuk teknisnya juga belum ada. Baik. Ini yang ya semoga aja ada win-win solution lah nanti ya. Jadi kita kalau melihat berita yang terkini dari PKPU itu kan KPU memberikan keputusan dari KPU itu pembulatannya ke bawah. Iya. Jadi misalnya di Batu ini dapil 1 itu 7 orang, itu dengan pertanyaan Mbak tadi itu keterwakilan perempuan kan harus 30%. Iya, betul. Karena pembulatan ke bawah itu cukup 2 orang perempuan, wanita saja, gitu ya. iya. Dari dapil misalnya Batu 1. Itu kan hari ini kemarin atau 2 hari yang lalu itu penggiat perempuan Perludem ya itu menggugat terkait dengan keterwakilan perempuan ini, pembulatannya harus ke atas. Pembulatannya ke atas. Nah, teman-teman partai politik udah gimana nih KPU gimana sikapnya. Nah, kita yang ada di KPU kabupaten kota ya masih menunggu Mbak ya. Semoga ada win-win solution dan kita nggak mau kita yang berbenturan dengan teman-teman partai politik. Karena mencari 2 orang perempuan itu juga sudah membutuhkan effort ya, membutuhkan effort bagi teman-teman partai politik, apalagi ini sudah DCS nih Mbak. Sudah DCS, masa ada perombakan lagi itu yang bisa dikeluhkan teman-teman partai politik yang ada di daerah. Maka dari itu karena ini juga keputusannya MA dan ini juga peraturan perundang-undangan, ya kita masih menunggu itu. Oke, baik. Tapi untuk di Batu ada beberapa partai yang dari 30% ini kurang dikit lah. Maksudnya untuk yang pembulatan ke atas, yang ke atas. Kalau yang pembulatan ke bawah udah clear, sudah terpenuhi semua. Makanya sudah ditetapkan. Karena efeknya banyak tuh Mbak, ketika nanti kurang. Betul. Misalnya calegnya itu misalnya di dapil 1 calegnya cuma 1, itu harus perempuan berarti. Dan ketika itu tidak ada berarti harus mengulang lagi ya Pak ya? Atau bagaimana? Gugur Mbak. Langsung ya? Misalnya tadi saya sampaikan di Batu 1 kan 7 tuh kursinya, slotnya kan 7. Kan harusnya perempuannya 2. Misalnya nih calonnya 1. Cuma 1 orang calonnya. Itu harus perempuan. Nah, kalau udah perempuan masuk 1 berarti bisa membawa 2 orang
laki-laki. Iya. Lah kalau perempuannya hilang, ya gugur, Mbak. Gugur langsung Ya, ya, itu secara sudah tidak di- langsung. Di PKPU-nya seperti itu, Oke, karena baik. keterwakilan perempuan harus terpenuhi. Mm-mm. Misalnya 7 lengkap semua, Mm-mm. terus yang ceweknya ini nanti atau kapan itu mengundurkan diri, ya hilang 2. Oh, Makanya gitu. dari itu harus hati-hati, Harus hati-hati ya, Pak, ya. dalam Mm-mm. merumuskan terkait dengan hal ini. Maka Ya. dari itu kita yang di kabupaten kota ya sampai saat ini ya masih menunggu bagaimana Betul. proses-proses yang ada di nasional. Iya, iya, iya. Kalau keputusannya MA sudah clear, pembulatannya ke atas, gitu. Betul. Pembulatannya ke atas, tapi Iya. KPU sampai hari ini belum ada petunjuk teknis terkait hal itu. Oke, baik. Nah, Pak, ini kembali lagi tentang kampanye ya, Pak ya. Iya. Ini kan banyak juga ini penyebaran berita-berita hoax tentang kampanye. Nah, gimana sih Pak tanggapannya dari teman-teman KPU ini Oke. untuk kampanye palsu Iya. kayak gitu-gitu, Pak? Black campaign. gitu. Iya, betul. Ini sebenarnya enaknya di sesi yang lain ya. Oh, gitu. Iya. Gak apa-apa, sedikit saja, Ya, Pak. sedikit. Iya. Karena masih belum. Hmm. Jadi ya nggak apa-apa karena ini proses bagian dari persoalan yang mungkin nanti juga akan ada sengketa dari proses kampanye ini. PKPU-nya kan sudah keluar. Iya. Jadi mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan kampanye kan tentunya harus mematuhi PKPU kampanye itu. Mm-mm. Kalau di Kota Batu dari segi pengalaman dan terkait dengan pengalaman di tahun 2019 itu kalau black campaign di Batu ini jarang Mbak ya, nggak Oke. ada. Malah ketika saya masih di Bawaslu dulu nggak pernah menemukan terkait Iya. dengan black campaign ini. Mm-mm. Tapi yang sering terjadi ini terkait dengan pemasangan alat peraga saja. Kalau Oh, iya, iya. karena di Batu ini mungkin ya kota wisata dan banyak dilihat orang, itu dari kalau teman-teman dari partai politik tingkat kota Batu itu tertib Mbak mereka. Oh. Yang sering masang yang melanggar itu adalah teman-teman yang dari RI Mm-mm. provinsi yang nggak ngerti Batu. Jadi itu yang ada koordinasinya ya, Pak enggak, ya? ya itu mungkin nanti kita akan bahas terkait koordinasinya itu. Oke, baik. Jadi, Di lain waktu di ya, Pak lain ya? waktu, bagaimana sih Iya. biar kota Batu ini yang kota pariwisata biar nggak menjadi wisata Balio kan gitu. Betul, Pak. Kan Ya. ada juga ya, Pak ya, lewat Nah, terus banyak gitu. sekali. Jadi Iya, iya, iya. yang sering masang dan ya itu tadi mungkin Mm-mm. karena kota wisata banyak dilihat orang, Betul. teman-teman dari RI, teman-teman dari provinsi, dan yang memasang itu pihak ketiga Mbak. Bukan Iya. partai kan? Apalagi omongan ya, Pak ya, bisa Iya. dikurangi, bisa ditambahi ya. Makanya dari itu Iya, itu iya, perlu iya. kita koordinasikan Mm-mm. lebih lanjut. Baik. Kalau persoalan black campaign, persoalan apalagi ya kampanye hoax yang Mm-mm. atau kampanye polarisasi massa, identitas, saya kira masyarakat kita sudah semakin dewasa Iya. dan itu nggak terjadi di legislatifnya, itu Iya, iya. terjadinya di presidennya Betul. itu. Yang kita akhirnya karena ini diserentakkan semoga bisa mengurangi, bisa mereduksi terkait dengan polarisasi politik identitas tadi itu. Baik. Karena ini diserentakkan. Iya, iya. Seperti Sedikit itu. rumit ya. Ya, Pak ya. karena yang pengalaman di 2014 itu kan nggak serentak. Mm-mm. Jadi ada pembelahan massa itu. Baik. Di 2019 prosesnya masih belum tertata seperti ini. Mm-mm. Nah, ini adalah proses kita untuk semakin menjadi negara demokrasi yang semakin maju. Maunya kan seperti Iya, itu pasti, Pak. Iya. dan proses di 2024 ini adalah pemilu serentak yang mungkin ini adalah benar yang kedua, tapi ini sebagai yang pertama untuk bisa kedepannya lebih baik lagi. Amin. Ya, nah itu tadi sudah berbicara tentang sengketa-sengketa yang banyak sekali ya, Ya, Pak, Pak. ternyata ya, Pak ya. Panjang, kalau 1 jam itu nggak cukup Nggak kalau cukup. ngobrolin sengketa ya. Nggak Karena cukup. kalau permasalahan itu akan selalu ada. Siap. Nah, tapi untuk solusinya itu nanti kita pikirkan bersama ya, Pak ya. Oke. Nah, ini kalau untuk sengketa, Pak, ini dinamika sengketa apakah dari tahun-tahun sebelumnya tuh sama juga atau di tahun ini ada yang berbeda? Terkait dengan sengketa yang ada di kita yang fokus di Kota Batu dulu Mbak ya. Mm-mm. Untuk di Kota Batu terkait dengan sengketa yang teruntuk dengan diskusi kita pagi hari ini
terkait dengan pencalonan ya. Baik. Pencalonan anggota legislatif untuk pemilu di tahun 2024. Di 2019 kemarin itu ada 2 partai politik yang mengajukan sengketa. Oke. Karena yang satu partai itu tidak diloloskan secara keseluruhan. Secara Keseluruhan. keseluruhan. Jadi ya. tidak bisa mengikuti kontestasi di 2019. Ya. Nah, datanya ada tuh. Oke. Partainya juga ada. Yang kedua, yang di Kota Batu itu ada salah satu, ya seperti ini, ada salah satu calon yang persyaratannya itu tidak lengkap. Waktu itu ijazahnya. Oh, ijazahnya. Jadi misalnya saya orang Semarang. Orang Semarang ini sekolahnya di Pati atau di mana gitu. Iya. Nah, dinas yang menaungi itu kan adanya di Semarang karena provinsi yang Iya. bisa memberikan legalisir karena ijazahnya hilang. Oh, baik. Ijazahnya hilang. Nah, itu harus ke Semarang. Dia orang Pati kalau orang mana gitu, harus ke Semarang dan itu membutuhkan waktu. Betul. Prosesnya Akhirnya, lumayan lama ya, Pak ya. prosesnya bagaimana lah kita mengurus ijazah yang hilang, akhirnya harus ada ijazah legalisirnya itu. Kalau misalnya kita yang ada di Malang ini, kita sekarang dipermudah sebenarnya. Yang waktu di 2019 itu agak rumit. Iya. Akhirnya ijazahnya tidak bisa Dilegalisir sikapnya, ya. gak bisa memberikan ijazahnya Ijazahnya. dalam persyaratan. Akhirnya di-TMS-kan oleh KPU oke. waktu itu. Ada 2 persoalan itu. Yang ketiga itu terkait tadi sebenarnya kampanye di media sosial. Waktu itu kampanyenya di Facebook atau di berita online ya, saya lupa. Itu mencuri setat. Mencuri setat. Baik. Dia mencuri setat misalnya Ya, di luar timeline ya, di, Pak ya. di luar jadwal seperti itu. Jadi teman-teman media online saya kira juga perlu hati-hati untuk mengetahui bagaimana jadwal pelaksanaan terkait dengan kampanye ya? di media sosial tadi. Oke, tapi apakah itu nanti juga disosialisasikan? Iya pasti Oke. akan KPU memberikan sosialisasi baik ke masyarakat, ke calon dan ke teman-teman media. Oke. Pasti akan dikumpulkan. Itu makanya nanti kita menunggu ketagangannya Bu Babina ini ya, seperti apa mekanismenya dalam pelaksanaan pengaturan kampanye yang hari ini. Untuk di 2023 ini, untuk pelaksanaan 2024 sampai hari ini alhamdulillah belum ada, Pak. Masih aman ya? Masih aman. Jadi kita mengupayakan bagaimana memberikan pelayanan yang optimal agar semua persyaratan atau mekanisme yang harus dilalui itu bisa diselesaikan oleh teman-teman partai politik. Oke, baik. Dan itu sesuai dengan peraturan dan mekanisme dan kita tidak melanggar dan teman-teman itu bisa mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif tadi. Sampai saat ini dari trennya itu terkait sengketa turun gitu. Turun ya. Turun. Terkait sengketa turun. Nasional saja itu secara nasional kita kemarin juga ada Rakornas. Secara nasional dari seluruh provinsi terkait dengan pendaftaran calon anggota legislatif ini hanya 79, Pak. Oh, oke. 79, yang 64 itu diselesaikan secara mediasi. Jadi sengketa itu ada tahapannya. Tidak langsung sengketa terus jam itu enggak, tapi sengketa sebelum dilaksanakan sidang, namanya sidangnya adjudikasi. Sidangnya adjudikasi. Jadi ada mediasi dulu. Oke. Jadi kenapa ini kok salah nih? Kenapa ini kok nggak dipenuhi? Itu ada mediasi yang memediasi itu juga teman-teman Bawaslu. Makanya mekanismenya itu ada di Bawaslu semua. Iya. Ketika di mediasi ini tidak ketemu, baru diadjudikasi. Dari keseluruhan nasional tadi, yang 64 selesai di mediasi, tinggal sisanya. Tadi hampir 15-an, Pak, yang lanjut di
adjudikasi. Oke, baik. Berarti kalau misalnya ini hampir ribuan, itu cuma ada 15 itu 0,0% terkait dengan persoalan tidak terimanya terkait dengan pencalonan ini. Oke. Jadi ya tidak ada 1% Pak kalau Iya. secara nasional terkait sengketa ini. Mm-mm. Ya contohnya di Kota Batu aja nggak ada. Iya, gitu. nggak ada ya. Nggak ada. Ya semoga lancar lah Amin, Pak, ya, amin, di Kota amin. Batu. Amin. Tapi Pak, kalau untuk tanggapan masyarakat nih, Oke. apalagi untuk sekarang kan masih Masih belum DJS ada nih. sengketa dan masih DJS ya. Hmm. Itu bagaimana Pak untuk tanggapan masyarakat di Kota Batu? Terkait dengan tanggapan ini yang kita lalui Mm-mm. dari tanggal pengumuman kemarin Mbak ya. Iya. Ini ada tanggapan yang masuk ke kami. Mm-mm. Ini setelah kita umumkan tanggal pengumumannya ini tanggal 8 Pak ya. 8 Tanggal sampai 8. 11 ini ya. Jadi ini pencermatan klarifikasi terkait dengan tanggapan ini. Mm-mm. Jadi masih berproses Yeah. sampai saat ini. Itu ada beberapa tanggapan yang masuk kepada kami. Oke. Dari tanggapan itu, karena ini ada tanggapan yang masuk, kita harus memprosesnya. Kita harus memprosesnya, dan dari proses tanggapan ini kita memberikan waktu kepada partai politik untuk mengklarifikasi tanggapan tersebut. Oh, oke, dijawab langsung gitu Dijawab ya Pak langsung. ya. Nah. Iya. Jadi kita by sistem dan by surat. Mm. Di sistemnya, di silonya tadi ada notifnya. Kalau partai ini, partai A ini ada tanggapan dari masyarakat terkait calegnya. Itulah. Oh, oke, baik. Mekanismenya seperti itulah. Mm-mm. Dari situ akhirnya kita memberikan pemberitahuan kepada partai politik bahwasanya ini calegnya, ini ada tanggapan nih, ya. bener enggak gitu. Mm-mm. Misalnya calegnya ini double jabatan Oke, atau baik. tidak sesuai dengan peraturan yang Mm-mm. menerima anggaran dari keuangan negara, harus mengundurkan dari BUMN atau BUMD seperti itu, atau Ataupun yang tadi yang yang lain. mungkin residivis atau bagaimana gitu ya Pak ada ya. tanggapan yang masuk. Ah. Nah, berkenaan dengan itu KPU memberikan notis kepada partai politik. Partai politik. Kalau di Batu ini kan yang saya tadi di awal menyampaikan ada 6 partai. 6 partai. Dan 6 partai 9 caleg. Mm-mm. Dari proses ini, dari 6 partai ini sudah kita notis semua dan sudah memberikan tanggapan klarifikasi. Oke. Dari proses ini yang kita sudah berikan kepada partai politik dari pencermatan dan penetapan status hasil klarifikasi ini, Mm-mm. ini kita beritahukan kepada partai politik. Itu jadwalnya tanggal 11 sampai tanggal 13 Besok terakhir ya. Besok terakhir. Oke, baik. Misalnya nih, dari tanggapan itu kan yang MS itu kan ada 7 orang, yang TMS ada 2 orang. Dari yang TMS ini misalnya partai politik masih tidak berkenan gitu, itu bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Oh, oke. Atau baik. mungkin ada mekanisme yang lain. Mm-mm. Di tanggal 14 sampai tanggal 20 yang TMS nanti diganti, Mbak. Oh, diganti. Diganti calon yang lain. Oh, bisa ya Dan Pak ya. bisa. Nah, ini Mm. ada pengajuan penggantian DJS anggota DPRD provinsi pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas DJS. Jadi yang TMS tadi, yang 2 orang tadi, Iya, 2 orang. itu bisa diganti Diganti. oleh partai politik. Oh, oke. Itu tahapannya tanggal 14 sampai tanggal 20. Prosesnya petandis, jadi prosesnya mulai dari awal. Oh. Persetujuan DPP, memberikan namanya salinan, persyaratannya tadi di PKPU 10 tadi, pencalonan, huruf A sampai huruf K dipenuhi semua. Mulai awal lagi. Mulai awal ya. Mulai awal Iya. lagi untuk disediakan, diupload di silon lagi. Luar biasa. Seperti itu. Jadi ini mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang dan harus dilalui. Ya, Maka ya. dari itu Betul. proses-proses ini kan panjang, Mbak. Jadi teman-teman yang mendaftarkan dirinya ini sudah menghibahkan dirinya untuk siap untuk berkontestasi di
2024 Februari Iya, mendatang. oke. Gitu. Oke baik Pak, ini karena waktunya tidak terasa habis Siap, ternyata iya. ya karena seseru itu ya PJTS ya kita berbicara di pagi hari ini bersama Bapak Tommy selaku anggota KPU Kota Batu. Dan mungkin yang terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk masyarakat umum ataupun bakal calonnya, mungkin ada yang mendengarkan Radio Tidar Sakti ini. Monggo. Baik, terima kasih dari sahabat Tidar Sakti. Proses-proses di pelaksanaan tahun 2024 ini kita harus cermati bersama, Ya. ada mekanismenya harus kita lewati. Semoga kita di kontestasi di 2024 ini bisa melahirkan calon-calon anggota legislatif, calon-calon anggota DPR yang mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan proses yang kita lalui mulai dari awal seperti ini, kita bisa memilih mana yang benar-benar effortnya itu Iya. untuk memajukan masyarakat. Baik. Jadi prosesnya ini kita lalui mulai dari awal sampai akhir nanti dengan mekanisme yang berlaku. Untuk masyarakat, saya kira proses demokrasi kita ini ayo kita kawal bersama untuk kedepannya agar ya negara kita bisa lebih maju lagi, masyarakat bisa memperoleh hasil dari pilihannya sesuai hati nurani. Oke baik, terima kasih banyak Oke, ya Bapak siap. karena sudah meluangkan waktu untuk memberikan informasi pada BJTS selalu ya. Ini salam juga untuk teman-teman KPU Siap. di Kota Batu, semoga sehat selalu, lancar Amin, semuanya amin. ya. Sampai nanti di Pesta Demokrasi di 14 Februari 2024. Amin. Baik, terima kasih Bapak dan PJTS, jangan kemana-mana ya. Pastinya Radio Tidar Sakti hadir 24 jam non-stop untuk para pasukan jogetnya Tidar Sakti. Dan salam dangdut.